Rano Karno sama Tante Yesi Gusman kan. Terus aku nggak nyangka aja aku bisa bersanding sama mereka dan bisa menghidupkan kembali karakter gitu. Ya pastinya happy banget, seru banget hari ini pengen antusias teman-teman semua juga. Wah parah. Dan di saat kita naik satu panggung sama Om Rano Karno dan Tante Yesi Gusman, itu rasanya kayak oke, dikasih kesempatan kayak sama, mimpi ya? Iya, parah, seneng banget. Pas syuting pressure pasti karena ada perbandingannya, tapi pas ngeliat hasilnya aku udah ngeliat versi editingnya, belum ngeliat yang versi udah jadi. Cuma aku suka banget sih nontonnya, dan ya kalaupun dibandingin nggak apa-apa karena nggak mungkin ada yang bisa menggantikan sosok Om Rano Karno dan Yesi Gusman. Kita di sini hanya menghidupkan kembali karakter Gali dan Ratna. Oh, dari kamu kan tadi kan ditanya ada kesulitan nggak dalam memerankan sosok Gali? Oh tentu aja, pasti ada kesulitan karena pertama-tama kesulitan dari teknikalnya, yang kedua dari emosional karena siapa yang nggak tahu Rano Karno? Om Rano Karno adalah legend, the one and only Rano Karno, dan aku disandingkan dengan tokoh yang sama Om Rano Karno itu adalah sebuah anugerah ya, tapi tentunya pasti halangannya adalah dari teknikal dan emosionalnya itu pasti ada tekanan. Tapi bantuan dari cast yang lain, dari Prilly, dari semua cast dan Pak Monty dan semua tim cast and crew, aku bisa mengatasinya dan semoga kalian semua yang menonton bisa puas juga. Dari Om Rano sendiri ngasih wejangan, ngasih ke kamu supaya meraninnya kayak gini, ngasih ada masukan nggak? Kebetulan kalau misalkan dari Om Rano, aku baru sempat ketemu pas setelah. Cuma sebelumnya memang pasti nonton dulu Kita Cinta dan Puspa Indah aku tahu. Tapi sebelum kan filmnya udah pernah nonton belum sih? Apa dikasih baru kamu nonton? Apa sebelumnya pernah nonton? Sebelumnya belum pernah nonton. Cuma ya memang tidak ada yang nggak tahu siapa itu Gali dan Ratna ya, karena kan maksudnya dari nyanyian pun Gali Ratna itu juga udah melegenda gitu. Jadi memang sebelumnya belum sempat nonton, cuma pas harus gali karakter dan lain-lain, kita nonton semua. Aku pilih semua sama cast yang lain itu nonton, di saat reading, di saat pendalaman karakter kita nonton sama-sama. Ini kan film di remake di tahun 70-an gitu. Pas kalian dapat tawaran film ini, ada beban sendiri nggak sih buat kalian? Waduh, ini gue harus memerankan seperti ini atau seperti apa? Ini kebetulan film pertama aku akhirnya mengiyakan film remake yang ilmunya besar. Ya sebelum-sebelumnya pasti ada tawaran gitu untuk aku main film remake. Aku nggak pernah mau karena bebannya tuh luar biasa gitu. Aku kayaknya belum siap, dan menurut aku ada beberapa karakter yang emang nggak bisa digantiin. Emang yang main harus mereka, dan kalau di remake belum tentu ini. Tapi pas remake Kita Cinta dari SMA, aku cerita sama orang tua aku, mereka tuh kesenangannya bener-bener seneng banget. Bahkan aku nggak pernah melihat orang tua aku sendiri sesemangat itu anaknya ditawarin job gitu. Terus papa mama aku akhirnya menceritakan dan bernostalgia bagaimana mereka masa remajanya hidup di masa Gali dan Ratna, bagaimana mereka nontonin Kita Cinta dari SMA, walaupun filmnya kan tahun 79, tapi sampai tahun 2000 tuh mama papa cerita itu selalu diulang-ulang kan di stasiun televisi gitu, dan selalu jadi tontonan anak hits SMA gitu. Nah jadi mama papa tuh kayak aduh please banget, papa bakalan bangganya tuh lebih kalau kamu beneran bisa menghidupkan kembali karakter Ratna, karena papa mama hidup di zaman itu. Dan akhirnya pas aku baca skripnya, terus juga aku ya akhirnya ngetes diri aku, coba acting dulu sendiri dan sama acting coach, ya akhirnya aku memutuskan untuk ya udah deh aku mau menghidupkan kembali karakter Ratna. Siapa tahu banyak orang di luar sana yang kayak mama papa aku juga kangen sama nuansa itu. Ada beban masih? Beban lah pasti ya, karena kan ini karakternya sangat legenda banget. Tapi aku ngelihat cara Pak Monty menggarap film ini luar biasa. Ya aku gak pernah kecewa sama karya Pak Monty, jadi aku mengiyakan gitu. Dari kamu sendiri? Bagi saya tantangan. Dari kamu sendiri gimana? Tantangan. Pas iya. Tantangan sama Prilly sendiri seperti apa? Challenge-nya. Oke. Tantangannya pasti sama kayak yang tadi aku bilang ya, dari teknik dan dari emosional itu pasti ada tantangan. Cuma balik lagi di saat aku dikasih tanggung jawab untuk peran Gali, itu adalah anugerah untuk aku. Jadi aku nggak akan ninggalin kesempatan itu aja gitu. Tapi mungkin pada awalnya aku sempat juga ngeliat, oke teman-teman aku Prilly atau Sinayang, which is
kayaknya aku akan susah untuk masuk. Ternyata setelah udah berjalannya waktu dari reading sampai syuting, ya chemistry itu udah terbangun begitu aja gitu. Jadi kesulitan pasti tetap ada, cuma dengan bantuan teman-teman semua rasanya kesulitan itu jadi kayak ya kebahagiaan juga gitu, bisa ngelewatin itu. Mungkin ada golden memories. Sama bangetnya adalah cinta pertama aku pas aku SMA, pacar pertama aku SMA, dan sepanjang SMA pacar aku cuma satu kayak Ratna. Jadi Ratna emang sepanjang SMA dia yang ada di pikiran dia cuma Gali gitu. Itu sama kayak aku. Jadi pas meranin kayak ya aku ingat zaman dulu. Terus Ratna kan ngedeketin Gali duluan. Aku pas SMA juga ngedeketin ngedeketin duluan. Memang saya agak-agak kayak Ratna ya gitu. Terus aku inget banget ya aku ngedeketin duluan karena memang dianya tuh juga kayak Gali yang pendiam, agak susah untuk approach cewek duluan gitu. Jadi pas baca skripnya aku ketawa-ketawa sama Pak Monty karena Pak Monty juga lumayan tahu cerita cinta aku kan. Dan pas syutingnya juga jadi agak-agak flashback gitu, tapi ini versi background 80-an aja. Dari kamu sendiri Gali, kamu kan si Prilly suka menggunakan bahasa baku. Saya pernah katakan telepon kamu, kalau bahasanya baku banget sih. Kamu Yang gue melakukan hal itu juga nggak ke Prilly? Kalau kita, oke, ini fun fact sih, ini fun fact. Jadi sebenarnya di saat kita latihan bahasa baku itu metodenya ternyata tidak sekeren yang kalian bayangkan. Iya, tidak seserius yang kalian bayangkan. Kita tuh banyak bercanda dari video-video yang ada di TikTok. Dan sebenarnya receh banget sih, receh banget. Tapi kayak menurut aku ya, kita latihan bahasa bakunya jadi bukan untuk benar-benar latihan, tapi kayak masuk sendiri jadi karena bercanda kan. Iya. Itu sih, itu yang paling jadi bukan yang serius gitu. Jadi di TikTok itu kan suka ada kartun yang didubbing sama orang, terus didubbingnya pakai bahasa baku. Nah kita pakai itu karena menurut kita itu lucu. Jadinya kita ngedenger bahasa baku tuh bukan sesuatu yang serius atau menakutkan gitu. Jadinya kayak sesuatu yang lain aja. Akhirnya dibiasain deh. Mungkin ada golden memories dari saya ke Sorry. Pri selama syuting. Kenapa? Golden memories kalian selama syuting. Golden memories Dari Sasha. saya ke Pri. Wow. Gue yang pasti mobil yang gue nangis. Oh iya, itu. Jadi sebenarnya itu pas produksinya Puspa ya. Tapi sebenarnya itu pas produksinya Puspa Indah Taman Hati. Cuma itu hal yang paling lucu sih. Jadi Prilly itu kalau dalam dari jam 12 dia itu udah pasti nangis. Kedengeran ketahuan dong gue. Tapi memang kita memang syuting ya normal lah ya. Kita capek tuh normal. Ya aku ada jam nangisnya lah. Jadi jam tengah malam tuh jam nangis aku gitu karena kayak udah nggak tahu kenapa air matanya keluar sendiri kalau lewat dari jam 12. Iya. Dan memang kita juga sebelumnya berturut-turut itu pulang pagi. Ya, memang normal ya, capek kerja pasti capek. Iya. Tapi di pakai situ- nangis. Cuma di situ di dalam mobil itu belum take sama sekali, tiba-tiba Prilly nangis. Terus gue yang kayak ini gimana cara gue berhentiinnya gitu. Tapi dia nangis kayak kayak nangis tapi gemes gitu. Ini orang kenapa sih? Jadi yang gue lihat Prilly tuh, oh ternyata gini orangnya ya. Ya begitu lah. Gak ada seri-serius. Gak tahu, aku bahkan kalau udah jam 12 ke atas terus masih kerja tuh aku nangis, aku gak ngerti ya, udah jadi kebiasaan. Karena mungkin capek, pengen tidur, ya akhirnya kayak pengen pulang gitu. Nggak bisa pulang. Nanti berhenti sendiri kok. Jadi kalau aku nangis untuk lawan mainku kalau jam 12 ngeliat aku nangis, gak usah ditenangin, aku dia berhenti sendiri. Lucunya adalah dia nangis dan ketawa. Ya karena diketawain sama dia kan. Jadi aku ikutan ketawa, emang gak jelas emang saya tuh kadang. Kecapean sih, kecapean aja. Thank you ya. Oh ya, oke. Oke. Promo yuk. Ngomong ya. Yo 2 3. Oke teman-teman semuanya jangan lupa saksikan Kita Cinta dari SMA tanggal 9 Februari di Di bioskop. Bye bye. Dadah. Thank you.